Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya walidina wa walidina wa akhwatina wa akhwatikum wa akhwatil muslimin wa muslimat. Ya Allah la ilaha illa anta innama anta musyrikin a'udzu bika min syarri khususan syaitan. Panahal kalian masih Ilai rumah Sarifah Mahawal Walahumah Ilawahum Musalli Nabi Walwal Nabi Walabariyanna alaih Walfaru Nabi Nabi Allah taqawal minum Wa ya'udhu min rumahum jami'ah Wa yuhid rahim Wa ya'udhu Wa ya'udhu Inna Allah yasiruhu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para muhtaramin wa muhtaramat, dumateng para kiai, para asatidz, ustadzah ingkang kawula mulyakaken, para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, segenap para tamu, para jamaah, khususipun takmir Masjid Hidayatul Ummah Tugu Pakis yang berbahagia yang saya hormati. Monggo sareng-sareng kita awali dengan memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat hidayah. Alhamdulillah dalem menika kula panjenengan sedaya saged kepake malih istiqomah hadiri pengaosan fikih rutin sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Tugu Pakis. Tentu harapan kita sedaya mugi-mugi rawuh panjenengan, keikhlasan dan istiqomah panjenengan menghadiri pengajian rutin ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kita untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan hidup, kemudahan kelancaran di setiap urusan kita, urusan dunia akhirat, sehingga diharapkan di dalam mengarungi perjalanan hidup ini sekali lagi selalu diberi kemudahan kelancaran, selamat bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma. Para rawuh ingkang mulya, kalau ini tasih derek tutup pembahasan terkait dengan rukun atau fardu-fardunya sholat. Fardu nomor 7. Namun kalau ini kasih wonten sing tahlek malih. Ya, bertanya di luar majelis yang terkait dengan bacaan surat Al-Fatihah. Memang kalau ini orang-orang tinggal beliau sih kalau sampai akhir. Yaitu ketika panjenengan sholat berjamaah, mantun iku makmumin iki wau kesupen di
tidak membaca surat Al-Fatihah, lah iling ini pas ruku. Ini sih apa? Makanya iling ini pas berdiri. Nah ini ya butuh penjelasan detail. Pas ruku, kalau ini apa jalan keluar berarti sama tuh imam salam, panjenengan harus menempel dengan satu rakaat malih. Saya ingat menambah satu rakaat lagi sebagai ganti rakaat yang dibuka digon terus kawan mau lupa tidak membaca surat Al-Fatihah. Itu kalau meninggalkan rukun membaca surat Al-Fatihah ilingi pas ruku. Nah saat ini wonten pertanyaan malih. Lah kalau membaca Fatihah, lupa membaca Fatihah itu ingatnya ketika imam sudah ruku, panjenengan dereng ruku. Nah ini panjenengan dereng ruku, imam sudah ruku. Allahu Akbar, imam ruku. Panjenengan ini, waduh, aku rukunya Fatihah. Nah, terus dos pundi. Napa panjenengan dereng ruku? Napa membaca Fatihah di sini? Nah, kalau berdasarkan mazhab Syafi'i, yaitu dikarenakan Fatihah ini termasuk rukunnya sholat, maka harus tertunaikan. Nah, terus kalau berjamaah seperti ini bagaimana? Sampai-sampai dan saya lupa. Begitu wajibnya membaca surat Al-Fatihah ini, sampai-sampai para ulama itu memberikan toleransi, memberikan keringanan, memberikan keringanan, tetap harus membaca surat Al-Fatihah. Sampai kapan? Batasannya terakhir sampai 3 rukun panjang. Rukun panjang ini dalam sholat itu memang ada rukun pendek atau rukun tawil panjang. Rukun panjang itu rukun panjang. Panjenengan dalam rukun itu walaupun panjenengan dawa-dawa membaca Subhana Rabbiyal Azim sampai ping 33 nggih monggo mboten napa-napa. Karena ini termasuk rukun panjang. Bila ngapunten imam yang paham ketika ada makmum nembe dugi dia rukuk, tentu rukuknya agak dilamakan sedikit mboten napa-napa untuk menunggu jamaah sing telat niki lho. Makanya kasus Sayyidina Ali itu pernah terlambat. Lah, sing imami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai-sampai Nabi seolah-olah ditahan oleh malaikat Jibril alaihissalam agar tidak dulu ngerantos sinten Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali itu terlambat sebab apa? Masya Allah, sebabnya itu karena Sayyidina Ali menghormati orang yang lebih tua. Ketika hendak ke masjid Nabawi, Sayyidina Ali itu kepingin melampah buanter, tapi tengah segi wonten yang sing rade sepuh lah menghormati, gak gelem nyelip kan lho. Akhirnya sampai telat. Loh niku sampai ditahan. Makanya dulu sebelum Sayyidina Ali terlambat, ketika bangun dari rukuk i'tidal itu tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Nah ini terjadi Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali masuk, Nabi masih rukuk, beliau langsung mengucapkan alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah gak telat itu. Karena kalau masih menjumpai rukuknya imam, itu
masbuknya itu memang betul-betul ya tidak teledor, masbuk tenanan, maka Fatihahnya ditanggung imam. Dipunten hadis dong. Artinya apa? Artinya dia ketika terlambat langsung Allahu Akbar, maka ruku. Walaupun tidak membaca surat Al-Fatihah, boten nomor ditanggung imam. Nah, maka ini saya tidak langsung mempraktekkan. Atau saya tidak dulu saya umat. Ibarat kalau ibunya di sana, beliau langsung saking begini telat. Jadi takbiratul ihram itu tasik takbir. Jaraknya kan ini. Mantun salam, terus beliau sholat seperti biasa oleh rakaat. Nah, baru rakaat berikutnya beliau berjalan mengisi shaf yang masih kosong. Nah, ini kira masbuk, ini masbuk. Nah, jadi sekali lagi, boten napa-napa ngoten imam agak dilambakan sedikit rukunya, tapi pun lami-lami tenanan. Karena sholat berjamaah itu menurut saya boten angsal lami-lami. Panjenengan sholat sunah nggih monggo. Kalau sholat berjamaah standar mawon. Justru banyak hadis-hadis Nabi itu yang menegur ya, ketika ada sahabat sholatnya terlalu lama. Nopo gini kok soalnya jamaah ini kata. Atas panjenengan mungkin di waktu sing badhe lanjutnya mutamel atau mungkin ono sing nun saya belum kentut, kuwi imam iki suwe iki anak-anak. Nek salat piyambak monggo salat sunat, Lah, ngoten menawa. Jadi kalau masbuk monggo tanpa Fatihah langsung takbiratul ihram kemudian rukuk. Lah niki yang pembahasan kita niki dia tidak masbuk, tapi karena lupa tidak membaca Fatihah. Lah, kalau lupa tidak membaca Fatihah, maka dia tetap harus membaca Fatihah. Imam rukuk, nggak usah rukuk, tidak apa-apa, tetap melanjutkan Fatihah. Batasan terakhir sampai mana? 3 rukun panjang. Rukun panjang itu apa? Rukuk, rukun panjang, sujud, rukun panjang. Oh, diutak. Adapun i'tidal itu rukun pendek. Duduk di antara 2 sujud itu rukun pendek. Jadi rukun pendek ini ya bahasanya para ulama, rukun pendek ini sebagai pemisah antara 2 rukun panjang. Rukun pendek ini sebagai pemisah antara 2 rukun panjang. Rukuk rukun panjang, sujud rukun panjang, dipisah ambil rukun pendek. Napa? Tidak. Sujud rukun panjang, sujud malih rukun panjang, kemudian dipisah dengan rukun pendek. Napa? Duduk di antara 2 sujud. Lah, bagi makmum yang lupa tidak membaca Fatihah, itu diperbolehkan dia baca Fatihah. Batasan terakhir sampai kapan? Sampai imam menunaikan 3 rukun panjang. Berarti 3 rukun panjang sampai pundi, Pak? Rukun pertama panjang, sujud pertama, rukun kedua, sujud malih, rukun ketiga. Baru bangkit dari sujud Allah. Nah itu batasan terakhir. Jadi tidak apa-apa walaupun dia bermakmum sampai imam itu sujud kedua untuk membaca surat Al-Fatihah. Manten langsung rukuk itu tidak langsung wudhu imami, tapi tetap rokok tetap tidak. Nah itu sampai seperti itu. Ini di kalangan para ulama ya, madhab Syafi'i. Terus buat nopo tetap membaca Al-Fatihah, batasnya sampai 3 rukun panjang. Berarti sampai imam itu mau melanjutkan pada rakaat ini. Berbeda dengan masbuk niwau. Nek masbuk niwau mboten napa-napa. Kecuali nek masbuk nun sewu. Nggih, wis salat sudah ditunaikan lalu ngobrol ini berarti masbuknya memang dibuat-buat. Kalau seperti itu, makmum tidak menanggung Fatihahnya, imam tidak menanggung Fatihahnya makmum. Nggih, ngoten. Ini berbuat
Sambung ini terkait dengan Fatihah. Adapun kalau imam-imam yang lain monggo ya, memang imam Hanafi atau Imam Maliki ya, itu wis pasrah pokoknya. Jadi Fatihahnya adalah ditanggung imam semua. Wonten sing tapi kita sekali lagi kitab ya Syafi'iyah, bermadzhab Syafi'i. Sampun. Ini dilanjut malih nggih. Kalau wingi as-sabiq yang ketujuh adalah as-sujud marratain. Sujud 2 kali itu termasuk rukun. Sujud 2 kali. Wa aqallu dan paling sedikit an yaqa ba'dha syaratu jabhati ala musalla, meletakkan sebagian kulit dahinya pada musalla. Tempat sujudnya. Kalau ini pun dibahas, jadi dahi ini tidak boleh tertutupi, baik tertutupi kopiah ya, atau tertutupi rambutnya sendiri, itu boten angsal ya, sebagian. Jadi yang dimaksud ini sebagian. Nek tertutupi ngapunten sampai tentok sehingga sebagian masih menempel, tidak jadi masalah. Pokoknya sebagian itu harus nempel. Tapi nek tertutupi sedanten nah itu sing boten angsal. Terus syaratnya apa? Tumanina. Berarti sebentar seukuran subhanallah. Terus bahwa tujuzin min rukbatai, dan meletakkan sebagian dari 2 lututnya. Wajuzin min butuni kafai, dan sebagian dari perut apa? Dari jemari ini. Kafai ini telapak tangan. Perutnya. Ini harus diletakkan. Nek sujudnya ngeten, ini boten angsal. Atau ngeten boten angsal. Diwali ngeten boten angsal. Jadi juz'in min butunil kafain ya. Jadi sebagian dari perut ya, istilahnya perut itu sebagian dalam lah. Bagian dalam berarti ini dari kedua telapak tangan. Nah, mulai kalau ini sempat disampaikan bahwa ketika kedua telapak tangan ini tertutup ya, tertutup kain, tertutup pokoknya bisa menghalangi ya, tertempelnya butun ini ya, kedua telapak tangan pada musola itu bisa menjadikan sujudnya tidak sempurna. Sujudnya tidak sempurna. Nah, saat ini timbul pertanyaan Pak Bot, Pak turun anak. Terus kalau menggunakan kaos kaki bagaimana? Nah, ngeten karo rawuh. Jadi ada 7 bagian ketika sujud, 7 bagian. Pertama adalah dahi, kedua adalah kedua telapak tangan, ketiga 2 lutut, kul mantuniku, jari jemari kaki. Nah itu harus nempel. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya memang ya, beliau sholatnya seperti itu. Hadisnya seperti itu. Ini akhirnya terjadi perdebatan di antara para ulama, perbedaan lah ya, di antara para ulama. Bahkan sampai ya, mazhab Syafi'i sendiri, ya Syafi'iyah, artinya ulama-ulama yang mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i itu pun juga berbeda pendapat. Berbeda pendapatnya, ini kira-kira wajib ya menempelkan tadi itu wajib apa sunnah. Perbedaan ada Imam Nawawi mengatakan demikian, Imam Romli mengatakan demikian. Walhasil kesepakatannya para ulama gitu ya. Itu hanya sebatas kesempurnaan. Nah, terus nek panjenengan kepingin sholatnya sempurna, berarti gini kuat. Dari menempel. Kemudian kedua telapak tangan menempel. Lutut menempel.
kemudian jari jemari dari kaki nggih menempel. Boten ngawat. Nah, terus nek damel kaos kaki dos pundi? Berarti kan tertutupi. Nggih. Nah, ini pun juga berbeda para ulama. Kenapa? Karena Nabi sendiri pernah ketika sholat menggunakan sepatu boot, sepatu khuf namanya. Khuf, sepatu khuf. Semerap sepatu khuf lagi. Kata sepatu sing gambar banjir itu. Nah, dulu Nabi menggunakan itu pernah. Betul. Makanya di sini para ulama buat tenang-tenang, makanya ngeri. Tapi Nabi menggunakan seperti itu hanya sekali 2 kali, lebih banyak beliau ketika sholat tidak menggunakan sepatu. Itu pun mungkin ketika menggunakan sepatu mungkin kondisi dingin, bisa saja. Karena memang Mekah Madinah itu saya sekali wasrem. Menurut saya rumahnya dengan damel rangkepan mawon kadang-kadang si asrem belum bisa lebih-lebih ini sebulan-bulan gitu nih, November, Desember, Januari awal itu luar biasa nih. Nah mulai nih orang jadi Nabi mungkin menggunakan itu. Jadi intinya nek kepingin sempurna gini kalau kondisinya tidak kondisi dingin, ya kondisi normal, gitu. Panjenengan yo gak loro, wis mending menempel semua. Terus nek damel kaos tangan gini tidak sempurna, tidak sampai menjadikan sholatnya batal. Jadi tidak sempurna saja. Nah, tapi gini nek panjenengan sing kepengin hati-hati nek kita pilih memang rada terang. Gini sampai teng mriki sing kula sampaikan kalau ini. Nah ini jadi tidak diperbolehkan ketika sujud kedua telapak tangan ini menempel pada kain yang kain itu bergerak ya taharruk biharokati, yang mana kain itu bergerak ketika dia sholat. Seperti kemarin saya dengan serban, serban kalau sujud melok sujud, kalau rukuk melok rukuk. Berbeda dengan karpet. Karpet kan tidak ikut, sehingga ketika panjenengan nempel bagaimana. Tapi kalau kain ini ketika kita bergerak dia ikut bergerak. Nek tinggi loh kita tinggi. Ini aku buat tenang ketika telapak tangan ini tertutup. Buat tenang dahi pun juga demikian, tertutup ngeten ya buat tenang. Atau pakai imamah terlalu menghadap sampai ketika dan ketika sujud dahinya terhalangi semuanya. Nanti itu buat tenang kepingin sempurna terus watata kudu roksi dan menekan kepalanya. Jadi ketika panjenengan sujud, itu menurut saya agak ditekan kepalanya. Sehingga andaikan ada kapas itu, maka kapas itu akan tertindih. Disunahkan untuk ditekan. Tapi pun tekan-tekan temenan, pokoknya tekan lah. Sekira kalau ada kapas itu bisa tertekan. Terus wartifa'u asafili ala a'ali, dan mengangkat bagian bawah ala a'ali jadi bagian bawah asafil itu bagian bawah, ala a'ali di atas yang bagian atas. Kepala ini kan bagian atas. Nah, antara kepala dengan bagian bawah katakan koyok terus tinggi itu harus lebih tinggi yang biasa bagian bawah.
Yang sujud itu lah. Ya. Di praktekan kan ngeten ya. Nah, ini bagian atas. Bagian atas itu ketika sujud ya, itu harus lebih rendah daripada bagian bawah. Nah, sehingga ketika panjangnya ini kan mesti lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Maka masuk. Ya, terus sing mau ya tak harap ning wau. Falau asaba jabahatu li jirahatin, andaikan dahinya ya itu sakit ya. Kemudian dia balut wa khafa, dan dia khawatir atau takut min nasil isobah. Dia khawatir kalau pembalut ini saya lepas ya tentu nanti tambah sakit. Dia takut, maka sajada alaiya walau qada, maka boleh. Artinya sewu ketika temuri wonten perban angelan mau dilepas dia khawatir tambah loro. Nah, niku mboten napa-napa. Ya tetap ya walaupun dia sujud dahinya terhalangi dengan pembalut niku wau, lan niku mboten napa-napa. Wala qada ada tidak usah qada, tetap dianggap sah. Nek temuri ngoten. Kabul. Ya, ini pas sujud. Dan untuk untuk perempuan, ya, rukuk dan sujud itu disunahkan ya. Ngapunten nggih. Sujudnya wong wedok ambek wong lanang beda. Kalau kita laki-laki nggih kados ini ya nggih. Nah, kalau perempuan kedua tangan ini agak dijepit ngeten nggih. Terus dijepit ngeten. Nek lanang kan ya dalem ya. Sujud pun juga demikian. Ya, nek sujudnya tiang jalan ya biasanya itu mawon. Ya. Ini. Jadi boten saya kados dimisalkan oleh Nabi itu seperti anjing. Ya ngomongin. Ya. Jadi ini tidak usah ditempelkan. Boten ngene. Nah itu ngapunten. Dijuluki sujudnya kaya anjing. Boten ngeten tapi ngeten mau. Nah untuk yang perempuan, gitu, oke. Terus waktu sujud dikepit lah, waktu mau betul, ya. Wonten pertanyaan? Sampun. Lanjut malih ya. Oh niku wau napa? Sujud. Athamin yang ke-8 adalah al-julus baina sajdatain. Ya, rukun salat yang ke-8 adalah duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud. Wa syartu, dan syaratnya atumanina, sama atumanina. Ya. Berhenti sebentar. Wa alla yutawwil, ya, dan tidak memperpanjang. Wala tidaklah, begitu juga waktu itidal. Ini kok karena duduk di antara dua sujud dengan itidal itu bukan rukun panjang tapi rukun pendek. Mulai datang memiliki wa ala yutawil, tidaklah tidak memperpanjang. Oke. Tidak memperpanjang, ini standar mawon. Nek panjenengan sujud, panjenengan lami akan mboten apa-apa. Karena sujud termasuk rukun panjang. Ya. Nah, rukuk kali sujud itu yang termasuk rukun panjang. Sabun. Terus atasnya yang ke-9. Nah, untuk duduk nggih para rawuh. Ini kuwi. Sing terus jari jemarinya. Ngapunten nggih. Nah, sajane ngeten. Ini nek sing nyamuk kan, tapi nek asal ora roto kamu boten saged ngeten iki. Saestu. Nggih. Nah, ngeten. Jadi bukan begini. Nggih, sanes ngeten, sanes ngeten. Nggih.
jari jemarinya itu nek boten saged sedanten nggih. Nek boten apa-apa. Oke, sebagian lah, nggih. Sebagian. Nggih, sami sujud kok nggih ngeten. Ngeten. Ngasal ngeten. Sambil ngeten. Nggih. Nah. Ngeten. Niku damel tiyang hormat. Nek wis asam urat nek kampung sewu, kula soalé iki gak ada asam urat. Nek wis kampung iki boten saged. Saestu. Nggih. Nopo duduk di antara dua sujud itu kuangelan. Nggih, lebih-lebih nek wis bengkak nggih. Nek wis mriki bengkak. Nggih. Kok pindah mriki. Ah niku wis kangelan. Lah napa nggih mboten napa-napa. Itu sudah kondisinya seperti itu. Gimana lagi? Terus ya, at-tasin yang ke-9 at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir. Nah ini rukun. Tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Nek tasyahud awal itu, nopo sunnah abad, kados kunut wingi itu sampai akhir. Jadi sunnah abad itu diantaranya kunut, terus duduk di nopo tahiyat awal. Lamulan itu saya ukur orang. Ketika panjenengan sholat yang ada tahiyat awalnya, ya, mari di Zuhur, Asar, mari Isya, di subuh boten nggih. Kok lupa tidak tahiyat awal? Contoh, dapat 2 rakaat biasa tahiyat awal, nggih. Aku imami lali, nggih. Sakjane tahiyat awal, laku dilala, ngeten, pun ngeten. Dilengaken kali makmum subhanallah. Kalau sudah posisi lebih dekat dengan berdiri, itu berarti dia sudah masuk rukun yang baru. Padahal tahiyat awal niki wau napa? Sunnah ba'd. Maka tidak boleh dia kembali walaupun diingatkan oleh makmum. Nek balik nun sewu batal. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan sunnah. Lawa wis mebet napa? Rukun. Atau sun sewu nggih. Seperti sholat hari raya. Baik itu Idul Adha ataupun Idul Fitri. Nggih, takbir ping 7 sing pertama, nggih. Niku termasuk napa? Sunnah. Nggih. Nah, kadang-kadang wonten tiyang ngapunten nggih. Dia lupa langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari ngono eling. Loh, Fatihah kan sudah rukun. Nggih napa mboten? Sudah rukun. Eling, loh aku burung takbir ping 7 iki lak sembahyang riyo. Manten niku Allahu Akbar. Allah lah. Kaya ngeten-ngeten iki. Nah ini bisa membatalkan sholat. Kenapa? Gini karena sudah masuk rukun. Ya sudah, kalau sudah masuk rukun, sunnahnya tidak usah dilakukan. Lanjut mawon Fatihah. Mata. Wong niku sunnah mawon. Sunnah mawon. Kados niki wau tahiyat awal. Itu sunnah. Nah, rukun atau fardu tahiyat akhir. Tahiyat akhir mawon. Itu termasuk rukun. Wa aqallu dan paling sedikitnya tasyahud akhir adalah membaca at-tahiyat lillahi salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pun sami niku kok boten napa-napa. Tasyahud syahadat sing kula sampaikan niku wau duduknya pun juga nanti termasuk rukun duduk yang terakhir pun niki tasyahud akhir. Jadi ketika panjenengan akhir membaca at-tahiyatul mubarakatus itu termasuk rukun minimal sampai niki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.
imamnya baca hanya sampai napa? Sholawat tok. Nggih, sampai asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah. Itu tasyahud akhir. Maka wonten malih sholawat Allahumma Muhammad sudah salam. Ndak sampai fil alamina innaka hamidum majid. Terus makin ditambah sunggal malih niki. Sampun. Terus tasyahud akhir niku rukun. Terus al-asyir yang ke-10 adalah al-qu'ud. Nah, niki wae kalau sampai al-qu'ud duduknya. Duduk pada tasyahud akhir. Lenggahe ya termasuk rukun. Membaca tasyahud at-tahiyat niku wae nggih termasuk rukun. Termasuk rukun. Al-hadi asyar yang ke-11 as-shalah ala nabi. Sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sholawat juga termasuk rukun. Jadi paling titik ketika panjenengan tahiyat, ya mulai at-tahiyat sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad monggo. Allahumma sholli Muhammad monggo. Pun sampai niku tok langsung salam. Assalamualaikum. Mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Nah, itu paling ringkas, paling sedikit. Nah, nek kepengin sing maksimal niku wau sampai fil alamina innaka hamidum majid. Bahkan wonten malih sing tambah do malih itu paling ngomong fil apa? Fil alamina majid. Apa? Ngomong fili maqaddamtu ma'afattu ma'asrar ma'lan ma'ata'lam bimin ya anta akhir ya la ilaha illa anta baru assalamualaikum. Jadi yang ke-10 adalah duduk, yang ke-11 sholawat. Ya, sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya, boleh. Allahumma sholli ala Rasul boleh. Allahumma sholli ala Nabi boleh. Mriki ngoten. Terus adzan asyar yang ke-12 assalam. Salam yang pertama. Assalamualaikum. Salam yang pertama itu termasuk rukun. Termasuk rukun. Terus mboten angsal panjenengan pengen Pak. Mboten angsal. Jadi salam itu rukun. Salam yang pertama. Kalau salam yang kedua sunnah. Salam yang kedua sunnah. Salam yang pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu, matur nuwun ngentut. Nggih. Mboten napa-napa, tetap sah salat. Kenapa? Karena salam yang kedua hanya sunnah. Dan ketika mengucapkan salam, asnya itu harus ditampak. Boten salamun, assalamualaikum, Jadi assalamualaikum, bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi asnya harus dijelaskan, harus terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu termasuk rukun. Sing nomor 13 niki rada kuwat. Soal 5 sampun, saking mriki wonten pertanyaan monggo. Monggo Pak. Jadi nun sewu niku wonten perbedaan para ulama. Nek panjenengan kepengin maksimal, salatnya maksimal niku wae. Jadi coro dahi harus nempel pada tempat sujud. Kedua tangan, telapak tangan harus nempel, tidak boleh tertutupi. Kaki ngoten harus menempel, tidak boleh tertutupi. Itu sih paling sempurna. Nah, adapun ketika mungkin lebih-lebih
dibalut, tidak bisa dilepas. Nah, kata sekolah dan tidak usah mengokok sholat. Ngoten Pak. Nah makanya ini kepin sempurna gini kok. Kalau sujud yang sempurna gimana? Duduk di antara dua sujud yang sempurna gimana? Sholat yang cepat bagaimana? Buat apa-apa asalkan ada tumanina. Nek buat nonton tumanina, menurut saya karena tumanina itu rukun itu bisa batal. Batal secara fikih, secara fikih. Ya, jadi ya sholat cepet-cepetan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ngeten Pak. Buat asalnya ngeten. Ya Allahumma billah. Allah. Nah, buat apa? Ya, langsung ngeten. Buat ngeten. Jadi pokoknya seukuran subhanallah. Subhanallah kan. Ya cepet kan subhanallah. Allah. Diberhentikan semua anggota tubuh. Sampun cekap ya. Mboten bingung Pak. Ya sampun niki rukun yang ke-12 insyaallah benjang nggih dinten Rebo yang terakhir yang ke-13. Ini yang ke-13. Iya sampun. Sampun cekap niki wonten pertama Pak. Kita akan kafaratul majelis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.